Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan santri-santriwati yang dimuliakan Allah, kita bersyukur sore ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama ini yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita, pada sebelum ini yang kita bahas adalah syarat wajib solat. Artinya siapa yang diwajibkan solat sebelum ini. Ada beberapa ketentuan yang mesti ada pada diri seseorang, barulah dia diwajibkan untuk solat. Dia mesti muslim atau muslimah, dia berakal sehat, begitu ya, atau disebut dengan mukallaf. Nah, sekarang yang kita bahas adalah syarat sahnya solat. Yang kemarin syarat wajibnya solat, kali ini adalah syarat sah solat. Beda syarat wajib dengan syarat sah. Syarat wajib, ya, apa yang membuat kita menjadi wajib melakukannya. Syarat sah maksudnya apa ketentuan yang menjadi ketentuan sahnya solat kita, akan begitu. Itu beda. Nah, semua ibadah itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, sekarang solat, apa syarat sah solat? Wa syara'itu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Sebelum masuknya kita melaksanakan solat, ada 5 hal yang menyebabkan sah atau tidak sahnya solat. Artinya kalau 5 hal ini terpenuhi, berarti solat ibu sah. Kurang dari 5 ini, maka belum lagi solat, sudah tak sah solatnya. Gitu ya. Nanti kan ada syarat, ada rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Syarat itu nanti di luar. Sebelum solat sudah ada syarat-syarat. Kalau rukun itu di dalam. Saat mengerjakannya ada rukun. Begitu. Misalkan rukun solat apa? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu di luar solat kah? Atau sudah dalam pelaksanaan solat? Dalam pelaksanaan solat itu namanya rukun. Ya. Tak terpenuhi syarat, tak sah solat. Tak terpenuhi rukun juga tak sah solat. Nah, gitu ya. Sama seperti nikah. Orang bertanya, Ustaz, kalau nikahnya begini sah enggak? Tengok aja. Syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak? Begitu ya. Rukun-rukunnya terpenuhi atau tidak? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada saksi, ada wali, ada nanti sigatnya, lafaz qabul, jawab qabulnya. 5.
terpenuhi, ya udah kita bilang sah. Tapi tak ada KUA-nya. KUA masuk kan ada 5 tadi. Kalau tidak masuk 5 tadi berarti tidak ada urusan. Ya, berarti sah kan gitu kan. Dulu orang kan tak pakai KUA juga nikahnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Kita sudah pernah membedakan apa itu hadas dan apa itu najis. Dua-duanya menyebabkan solat tidak sah. Najis. Masih ingat apa dulu najis? Najis adalah benda kotor yang melekat pada badan kita, yang menyebabkan badan ini tidak bisa melaksanakan solat. Najis itu apa saja? Dulu sudah kita bahas. Anjing kah, babi kah, apalagi darah, muntah, apalagi masih bangkai, minuman yang memabukkan. Ini benda-benda najis. Kena ke badan, namanya badan yang bernajis. Kalau badan kena najis, maka tidak sahlah solat. Nah, karena badan bernajis. Tapi batal nggak wuduknya? Tidak batal wuduk. Nah, cuman badan tidak bisa solat. Ibu terpegang kencing anak. Lagi wuduk udah. Terpegang kencing. Bolehkah solat? Tidak boleh. Sekarang kalau mau solat gimana caranya? Berwudukkah lagi? Tidak perlu. Cukup mencuci bagian yang terkena najis tadi. Nah, paham Bu ya? Wuduknya tidak batal. Karena kalau batal wuduk tadi, apa yang membuat wuduk batal? Kentut, tertidur ya. Itu batalkan wuduk. Tapi kalau terpegang najis kan tidak membatalkan wuduk. Nah, gitu contoh ya. Nah, itu najis. Ada bendanya. Nah, sekarang ada lagi namanya hadas. Orang berhadas bukan berarti di badannya ada najis. Hadas itu adalah kondisi badan tidak suci. Bersih tapi tidak suci dalam artian tidak bisa mengerjakan solat. Asalkan tidak berwudu, maka dia disebut berhadas. Asalkan dia junub, maka dia berhadas. Maka hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi kita tidak berwudu. Itu hadas kecil. Hadas besar ketika kita junub. Nah, dua-duanya menyebabkan badan tidak boleh melaksanakan solat. Bukan hanya solat, apa saja? Solat. Kalau ini ada 2 nih. Kalau wudu yang tak boleh adalah ini wudu. Beda wudu dengan mandi karena junub. Kalau tak berwudu yang tak boleh adalah solat, memegang Al-Quran, bukan ngaji, memegang Al-Quran, dan tawaf. Tidak sah kalau dalam keadaan berwudu. 3. Apa tadi? Solat, megang Quran, dan tawaf. Kalau junub lebih banyak lagi. Hadas besar. Kalau hadas besar apa saja? Jelas yang 3 tadi tak boleh. Masuk masjid, tidak boleh. Membaca Al-Quran juga tak boleh. Apa beda memegang sama membaca? Tentu beda. Bisa saja kita membaca lewat hafalan, tidak boleh juga kalau dalam keadaan junub. Nah, itu dia. Nah, jadi kita sudah bahas tuh apa najis, apa toharah, apa hadas. Kan begitu. Kalau najis, ada orang badannya kotor, tak mau sholat. Kenapa? Katanya kotor. Kotor kenapa? Ini keringat. Keringat kotor tapi tidak najis. Nah, bolehkah orang berkeringat, bajunya yang putih ini udah hitam-hitam di sininya? Mungkin dia tadi bergelumang tanah mungkin dia. Nah, boleh nggak dia sholat? Boleh, selagi di tanah itu tidak ada najis. Nah, karena tanah bukan najis. Sudah kita jelaskan dulu apa-apa saja najis. Tapi barusan mandi dia, beres badannya, wangi segala macam, terkena najis misalkan, atau dia tidak mandi wajib, walaupun bersih badannya, tetap dia tidak bisa sholat.
Walaupun dia baru bersabun segala macam, karena dia berbeda, ada caranya. Nah, jadi sah solat, syarat pertamanya adalah bersih, suci dari hadas, baik itu berwuduk dan mandi wajib, dan yang kedua adalah suci dari najis. Nah, ini tak kita jelaskan panjang lebar tentang najis, karena dulu sudah dijelaskan. Yang kedua, ini tak panjang-panjang, nanti langsung diskusi ya. Sitrul awrati bilibasin tahirin. Syarat yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci pula. Badan berarti di luar pakaian. Mohon maaf, seluruh kulit, segala macam rambut, itu badan. Nah, di luar badan ada yang membungkusnya. Pembungkus itu wajib pertama menutup aurat. Syarat yang keduanya wajib. Nah, saya ulangi, pakaian solat nih, atau mukena ibu dan lain-lain, syaratnya harus dua. Pertama menutup aurat, yang kedua harus suci. Nah, suci dari tadi yang kita jelaskan tadi. Jadi bukan hanya badan, seluruh kain atau apa tuh yang melekat ke badan dalam solat wajib suci. Saya contohkan, saya pakai selendang, saya pakai syal, pakai selendang solat. Ya, sekarang saya bergerak, syal itu ikut bergerak, berarti dia melekat di badan saya, maka itu wajib suci. Tapi saya letakkan di situ, tidak wajib suci. Paham? Nah, saya contohkan handphone, ibu pegang handphone. Rupanya tadi handphone itu kena pipis anak ibu. Ibu lap-lap saja, ibu masukkan kantong. Karena dia melekat ke badan, dia bergerak dengan bergeraknya ibu, maka dia menyebabkan ibu juga tidak sah solatnya. Nah, kecuali boleh letakkan, tak masalah. Sama seperti tadi tas ibu, boleh letakkan, tak jadi masalah. Tak boleh melekat kepada badan. Wajib suci. Nah, maka hati-hati mencuci pakaian, dulu sudah pernah saya jelaskan. Mencuci pakaian juga hati-hati, jangan sampai cara mencucinya salah sehingga apa? Tak sah cara mencucinya, maka tak sah pula solatnya. Nah, perlu hati-hati. Dulu pernah kita jelaskan masalah itu. Nah, jadi menutup aurat, laki-laki auratnya adalah mabaina surrati ila rukbati. Laki-laki antara pusar dan lutut. Pusarnya tak masuk dalam aurat. Turunkan sedikit pusarnya, batas pusar itu sampai batas lutut atas itu, itulah batasnya. Jadi tengah-tengah dengkul itu tidak masalah terbuka. Terbuka dengkulnya, tapi tengah-tengahnya sahkah solatnya? Sah, gitu ya. Di ujungnya ke atas itu, itulah batasnya. Jadi laki-laki kalau ibu tengok solat pakai celana pendek dia, tapi tertutup dari pusar lingkar, bukan pusar tertutup, tapi di sini yang nampak tentu tidak sah juga. Melingkar, tertutup, lutut tertutup, maka sah kalau sekedar sah. Tapi beradabkah? Tentu tak beradab kepada Allah. Haruslah berpakaian sopan, harus berpakaian yang rapi, pakaian yang cantik, tertutup badan selayak-layaknya. Depan orang kita berdandan, maka depan Allah kita juga berdandan. Nah, gimana dengan perempuan? Wa auratul mar'ati fis shalah jami'ul jasad. Sedangkan aurat perempuan dalam salat adalah seluruh jasad. Adal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan terbuka dalam salat itu sah salat ya. Dan makruh hukumnya pakai cadar dalam salat. Kecuali di depan ibu banyak laki-laki, maka tidak mengapa pakai cadar dalam solat. Tapi kalau sudah ada tirai, maka makruh hukumnya solat pakai cadar. Nah, begitu dia. Jadi seapapun nanti kalau di luar okeylah, untuk menjaga fitnah dan lain-lain, maka dia pakai cadar untuk menjaga diri daripada fitnah. Tapi dalam solat kan kita sudah ada tirai, kecuali dia solat depan orang begitu banyak laki-laki yang mempelototin dia, maka dia tidak mengapa pakai cadar. Nah. Tetapi itu yang cuma dikecualikan, wajah dan telapak tangan. Berarti kaki itu juga adalah aurat, berbeda dengan mazhab Hanafi.
ulama mazhab Hanafi mengatakan kaki juga bukan aurat dalam solat. Artinya boleh terbuka. Sehingga ibu jangan heran nanti kalau ibu ke Mekah, umrah, lihat ibu-ibu dari India, kakinya nampak. Jangan ibu jadikan itu jadi gunjingan di hotel. Biarkan saja karena mereka berpendapat kaki itu boleh terlihat. Tapi kita berpendapat bahwa kaki itu juga aurat. Maka wajib ditutupi secara zahir karena dia adalah aurat. Nah, begitu juga dengan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Maka hati-hati, jangan pakaian itu ada lubang-lubangnya. Jangan pakaian itu transparan, dia mesti menutup namanya. Ada juga pakaian yang cuma transparan, nampak kulit maka dia tidak sah. Nampak warna kulit maka dia tidak sah. Nah, jadi selama solat wajib ditutup aurat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau aurat itu terbuka dalam solat? Tiba-tiba tanpa sepengetahuan bapak ini, ibu hidup kipas angin dari belakang. Terbuka sarungnya, tersingkap sarungnya gitu. Lewat ke lutut, ternampak paha. Masih sah kau solatnya? Jawablah bu. Sekarang saya ulangi ya, bapak lagi solat, kipas angin mati. Rupanya ibu kepanasan, ibu-ibu yang kipas angin ngarah ke bapak tuh, terbuka, ser. Atau ada cucunya lagi main-main, ditarik-tariknya sarung bapak ini, terbuka. Nah, sekarang pertanyaannya masih sah nggak sholatnya? Jika si bapak bisa langsung menanganinya, artinya begitu tersingkap, langsung cep. Artinya tak butuh waktu lama, dia bisa langsung perbaiki. Pas angin tadi kan, begitu terbuka, tersingkap sarungnya, langsung dikapitnya, gitu ya, sehingga tertutup, maka dia tidak batal sholat. Nah, tapi kalau butuh waktu lama, itu batal sholat. Ditarik cucunya, melorot, itu butuh waktu lama untuk mengikatnya, segala macam. Apalagi cucunya lari-lari bawa sarung itu, kan tidak mungkin dikejar. Udahlah batal sholatnya. Cuman kalau cep terbuka, langsung tutup lagi, maka seperti kaki ibu dalam sholat, terbuka, langsung ibu tutup balik. Karena mungkin tak pakai kaos kaki atau apa, langsung ibu tutup. Tapi bisa cepat, gerak cepat, maka dia tak batal. Masih sah sholatnya. Gitu ya. Kan bisa saja ibu mungkin mau kena 3 tahun lalu, agak kekecilan gitu. Lagi sholat, kakinya kadang, carilah mukena yang kira-kira menutupi sampai bawah. Apalagi ibu mungkin tak biasa pakai kaos kaki, tak masalah. Tak wajib sholat pakai kaos kaki. Cuman mengapa orang pakai kaos kaki sebagian? Karena mukenanya mungkin tak pendek gitu ya, takut dia terbuka, tersingkap. Tapi kalau ibu yakin, ya saya sekali suruh orang di belakang tengokin kira terbuka atau tidak. Nah, karena beda telapak tangan dengan telapak kaki. Kulit telapak kaki itu aurat dalam solat, tidak boleh terlihat, membuat solat menjadi batal. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya tak bisa ibu tangani cepat, maka udah ulang solatnya lagi. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin. Ibu berdiri solatnya di tempat yang suci pula. Jadi tidak boleh ibu di toilet. Karena apalagi di toilet itu tak tahu suci segala macam. Tak boleh di kandang dan lain-lain. Lalu bagaimana ibu solat di atas sajadah? Maka sajadah itu pertama diyakini suci. Nah, sekarang apa saja biasanya yang membuat sajadah ibu tidak suci? Biasanya ibu tak tanpa pengetahuan kita, kadang kucing kita tidur di atas sajadah. Bulunya copot-copot di situ. Itu bernajis. Nah, kecuali tempat ibu sujud, tempat ibu berdiri tak kena, walaupun dekat tak jadi masalah. Sajadah ini mungkin besar, pinggir-pinggirnya kena najis, tapi di tempat ibu sujud, telapak sujud ibu, kaki ibu berdiri segala macam, tak kena di situ, tak jadi masalah. Paham maksudnya ya? Kan sajadah kita tuh ukurannya mungkin lebarnya 1 meter, mungkin ya.
panjangnya mungkin 2 meter. Nah, kan agak luas. Ujung-ujungnya udah kena najis kencing kucing misalnya. Tapi ketika ibu sujud itu enggak kena, enggak apa-apa. Nah, jadi hati-hati apa saja yang biasanya yang membuat sajadah ibu itu terkena najis. Biasanya kadang cicak terkencing di atas kena sajadah. Apalagi kucing karena lupa ibu melipat sajadah tadi dijadikannya tempat tidurnya. Hati-hati. Melihara kucing boleh. Apalagi kita kasih makan kucing berpahala. Tapi hati-hati dalam pelajaran kita, bulu binatang yang sudah lepas dari badannya, sedangkan binatang itu juga masih hidup, itu pun adalah bangkai, dan bangkai itu adalah najis. Nah. Yang ketiga itu ya, jadi pertama tadi apa? Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang pula suci. Nah, begitu ya. Nah, yang keempat, apalagi wal ilmu bidukhulil waqti. Meyakini bahwa waktu solat sudah masuk. Artinya apa? Kalau seandainya ternyata ibu solat, ketahuan waktu solat belum masuk, maka solatnya wajib diulang. Karena solatnya tidak sah. Maka kalau jam ibu tak ada di situ, waktu solat juga tak tahu jam berapa, azan juga tak kedengaran, biarlah agak dimundurkan sedikit waktu solat. Nah, supaya ibu tidak solat pada waktu yang meragukan. Dah masuk belum? Dah masuk belum? Dah masuk belum? Sebaiknya ambil sikap yang meyakinkan. Bagaimana sikap meyakinkan? Dah, mundurkan waktunya sedikit. Tak jadi masalah. Nah, demi apa? Demi supaya ibu meyakini bahwa ibu solat pada waktunya. Bukan pada waktu yang meragukan. Jadi makanya ibu harus tahu, kalau asar itu tanda matahari begini. Kalau zuhur tanda matahari begini. Kalau zuhur bagaimana? Zuhur itu nanti tergelincir sedikit bayangan. Nah, kan begitu. Nanti dipelajari tentang itu. Nah, wajib mengetahui masuk waktu. Yang kelima, wastiqbalul kiblah. Syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, 5. Bagaimana kalau kita nak tahu kiblat? Maka berijtihad. Apa yang dimaksud dengan berijtihad? Ibu gunakan semua informasi yang ibu tahu bahwa di sinilah arah kiblat. Oh, tengok dari matahari ini mungkin di sini. Harus ibu agak-agak. Salah pun dia tak jadi masalah. Tiba-tiba pas lagi solat datang kawan dari belakang. Kak, salah tuh kiblat tuh. Apa yang ibu lakukan? Ulang solatnya? Enggak. Kan nanti orang yang ngasih tahu itu harus mengarahkan. Nah, gini. Lanjut aja solatnya, enggak apa-apa. Nah, begitu dia. Tapi kalau udah selesai solatnya, tiba-tiba baru tahu ternyata kiblatnya salah, maka solatnya diulang. Tapi pas lagi solat, ada yang meluruskan, maka ikutin informasi. Asalkan dia meyakinkan. Jangan kita tengok, dia pun tidak tahu, sama saja gitu ya. Kita tahu nih orang nih sama-sama, ini orang nih ada bodoh-bodohnya misalkan. Kita lagi sholat nih, dibilangnya buat kita salah. Dia tamu, kita tuan rumah. Kita sholat dibilangnya kiblat kita salah. Siapa yang mestinya lebih tahu, dia atau kita? Kita lebih tahu. Ketika dibilangnya salah, kita beragu, kok salah pula ini. Kok dia pula lebih tahu dari saya? Enggak usah diikuti. Tapi kalau seandainya menurut ibu, dia lebih tahu dari saya, ikutin itu. Nah, jadi masalah, gitu ya. Nah, kecuali ibu, apa yang boleh ibu tidak menghadap kiblat? Pertama, tahu ibu arah kiblat, tapi lagi dalam keadaan berperang. Jadi ada namanya solat khauf, solat dalam keadaan takut. Solat dalam keadaan takut itu dalam kondisi perang. Perang musuh itu harus dihadapin. Sedangkan kiblatnya arah sana. Takut kita lagi solat dipenggalnya dari belakang. Jadi kita dalam saat itu boleh tak menghadap kiblat. Yang kedua, kapan lagi kita boleh tak menghadap kiblat? Dalam kendaraan tapi solat sunnah. Rasulullah di atas kendaraannya solat. Tidak menghadap kiblat, tapi solatnya solat sunnah, bukan solat wajib.
Itu pun di kendaraan. Tapi bagaimana kalau ibu di rumah tak menghadap kiblat, salat sunnah tak sah. Nah, itu kalau dalam kendaraan. Nah, itu 5 syarat salat itu menjadi sah. Baik, saya rasa sampai di situ. Nggak usah banyak-banyak. Nanti sampai rumah malah lupa kalau banyak-banyak. Intinya tadi ada 5 syarat. Salat itu dikatakan sah. Kalau tak terpenuhi 5 ini, maka salat tak jadi sah. Nanti udah masuk salat bukan syarat sahnya lagi yang dipikirkan, tapi malah rukunnya nanti banyak yang harus dipikirkan pula. Nanti setelah ini kita belajar rukun. Nah, 5 tadi apa? Pertama, kita meyakini bahwa badan kita ini suci dari najis dan hadas. Yang kedua, kita meyakini bahwa kita sudah berupaya untuk menutup aurat. Yang ketiga, kalau kita dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci pula. Yang kelima, meyakini masuknya waktu. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Ini kalau kondisinya normal. Kondisi normal maksudnya apa? Bisa membersihkan badan. Tapi ada orang sakit parah, udah pakai pispot, udah pakai pempes, sholatnya di kasur, tidak pula kasurnya tak pula menghadap kiblat. Apalagi misalkan berwudu tidak bisa, itu namanya kondisi tidak normal. Masih wajibkah sholat? Wajib, jangan sampai su'ul khotimah. Banyak yang mati su'ul khotimah karena di akhir hayatnya tak sholat. Mengapa tak sholat, Kak? Biasanya sholat, ini badan ini bernajis, berwudu tidak bisa, ini kateter terpasang, ini pempes ini banyak kotoran, ini pispot ini tak ada yang bersihkan. Dah nggak usah pikirkan, walaupun bernajis tapi tak bisa membersihkannya, tetap sholat. Tetap sholat. Bisa berwudu, tetap wajib berwudu. Tak bisa berwudu, bertayamum. Tak bisa bertayamum, sholat semampunya, walaupun tidak bersuci. Paham? Nah. Bisa menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Ternyata ibu dah tak bisa bergerak lagi, kasurnya tidak pula menghadap kiblat. Karena rumah sakit itu tak mungkin kita atur kasurnya. Maka tetap sholat walaupun tak menghadap kiblat. Ibu sholat wajib berdiri kalau mampu, tak mampu berdiri duduk, tak mampu berduduk miring kanan. Miring kanan tak bisa kena rusuk sakit melentang. Bagaimana caranya gerak-gerakkan kepala? Ternyata kepala ini pun dah patah leher, maka mata yang digerak-gerakkan lagi, namun tetap sholat selagi akal masih ada. Nah, sahkah? Sah, karena Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum Ustaz, kita sudah selesai solat tapi belum berdoa dan zikir. Udah buang angin, apakah solat diulang? Yang wajib berwudu itu adalah dalam untuk solat. Sedangkan zikir dan doa tidak wajib berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan sudah selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, prot. Nah, sekarang pertanyaannya, sholatnya sudah selesai, maka sholatnya sudah sah. Oh, masih berzikirkah? Tetap berzikir, karena zikir tak wajib wudu, doa juga tak wajib wudu. Boleh nggak wudu dulu? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau malas gimana? Coba, ya udah lanjut saja gitu. Nah itu ya, jadi, Masya Allah, cantik. Oh, makasih nak. Nah, jadi begitu. Jadi yang wajib tadi itu adalah solat mulai takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, wajib berwudu sampai Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Karena Assalamualaikum warahmatullahi itu 2, 1 wajib, 1 sunnah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau berwudu baca niat dulu langsung basuh muka dan seterusnya, atau basuh tangan, mulut, hidung lalu baca niat wudu, basuh muka seterusnya. Jadi ada sunnah, ada rukun. Yang sunnah itu apa saja? Baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian mencuci tangan.
sikat gigi, masukkan air ke hidung, itu semuanya sunnah sebelum berwudu. Kapan mulai berwudu rukunnya? Ketika ibu pertama sekali basuh wajah, dan pada saat basuh wajah pertama itu ibu berniat. Dua langsung rukun pada itu. Baru rukun. Nah, sebelum tadi itu belum rukun, itu namanya sunnah-sunnah. Nah, jadi ibu berniatnya kapan? Ketika basuh wajah. Karena begini, basuh wajah pertama. Saat membasuh wajah itu sengaja aku mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Dah. Sampai selesai, apakah yang penting ibu berniat itu basuh wajahnya belum selesai. Nah, jadi basuh wajah pertama agak lama-lama dikit supaya niatnya tadi selesai. Tidak apa-apa. Nah, begitu caranya. Basuh tangan tadi tak perlu pakai niat. Bismillah pun tak perlu pakai niat, ya. Karena yang tapi nanti ketika basuh wajah, di situ wajib ada niat. Nah. Sahkah solat seorang yang bertato? Kalau orang tersebut bertobat harus dihilangkan tatonya, tapi kalau tidak ada biaya untuk menghilangnya bagaimana? Tato itu bagaimana? Apakah dalam kulit atau di luar kulit? Kalau dia berada di luar kulit, berarti ketika mandi wajibnya tak sah. Karena ada menghalangi air ke kulit. Tapi kalau dia di dalam kulit, hanya mewarnai di dalam kulit, maka dia tidak mengapa. Memanglah bertatonya tak boleh. Ada dosa saat dia bertato itu. Tapi masalah sholat kan masalah lain. Nah, apakah tato itu melapisi kulitnya atau di dalam kulitnya? Kalau di luar kulitnya, maka tak masalah. Nah, enggak pusat, dia di luar kulit. Kalau di luar kulit, maka dia berusaha untuk menghilangkannya. Ada biaya, dia tak sanggup. Sampai dia sebelum sanggup, dia tetap sholat. Begitu sanggup, nanti dia hilangkan. Tapi kalau di dalam kulit, maka tidak ada masalah dengan wudunya, tak ada masalah dengan mandi wajibnya. Karena yang tak boleh itu adalah menghalangi air ke kulit, ke kuku juga. Maka sama aja, kuku, kadang tato tak masalah, malah kutek yang bermasalah. Memang berkuteknya tak berdosa, tapi ketika berwudu tak sah sewudunya. Kalau tato tadi dia bisa berdosa karena merusak badannya, tapi ketika wudu bisa jadi wudunya sah. Paham ya? Paham ya? Tapi kalau kutek dia, ketika pasang kutek tadi karena demi lakinya sayang sama dia, tak masalah. Asal jangan demi laki orang lain, itu baru berdosa. Demi laki dia berhias, cuman ketika wudu dia harus yakinkan itu hilang. Enggak sah wudunya. Orang bertato tadi sah wudunya, tapi yang berkutek dia tak sah wudunya. Gitu ya. Jadi sementara belum ada duit untuk menghilanginya, ya biar aja dulu. Ya, yang penting dia bertobat, jangan nunggu pula hilang baru bertobat. Nanti tiba mati dia duluan gimana? Apa hukumnya ketika kita berziarah ke kubur membawa bunga dan air? Sunnah. Rasulullah menyirami air ke kuburan-kuburan, sahabat pun menyirami air ke kuburan Rasulullah. Sedangkan bunga itu, dulu Nabi pernah lihat kuburan, Nabi bilang kuburan ini sedang disiksa. Maka Nabi bilang ambillah pelepah kurma, dipatahkan dua, ditancapkan ke yang satu, tancapkan yang satu. Selagi ini basah, kata Nabi, maka dia akan bertasbih, memudahkan orang di dalam kubur. Nah, kita kenapa bunga, kenapa tak pelepah kurma? Tidak ada pelepah kurmanya. Masalahnya bukan pelepah kurma atau tidak pelepah kurma, tapi daun apa saja. Apakah daun pelepah sawit, apakah daun kelapa, ibu tancapkan situ, tak jadi masalah. Lalu kita kenapa bawa bunga? Cantik, indah, wangi. Cuman cepat kering itu aja. Nah, begitu ya. Jadi kita datang bawa bunga, minggu ini tidak ada bunga, kita bawakan daun jambu, tidak masalah. Yang penting dia ada daunan yang menurut kita daun itu dia selama dia hijau belum kering dia akan bertasbih, dia akan memudahkan orang di dalam kubur. Nah, itu Bu ya. Bawa air ya, Nabi sendiri nyiram air. Sahabat Nabi, kuburan Nabi disiram pakai air. Nah, itu sunnah. Jangan ditanya hukumnya sunnah. Bagaimana hukumnya kita baca Al-Quran atau Yasin dengan kondisi kita lagi tiduran atau bergolek disebabkan karena badan tak enak, mengantuk?
ini masalah pahala tetap berpahala, cuman mungkin kalau badan lagi mengantuk berat, bisa haram hukumnya baca Quran. Kenapa haram hukumnya? Khawatir ayat yang dibaca lompat-lompat, zigzag-zigzag. Maka kalau mengantuk berat, jangan dipaksa. Tidur dulu, berikan haknya. Sama seperti sholat, kalau sangat mengantuk, dahulukan tidur daripada sholat, asalkan diyakini bangun sebelum sholat. Saya insyaAllah Ustaz 10 menit cukup nih. Ya udah, dahulukan, lebih banyak pahalanya dengan mendahulukan tidur daripada sholat. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Baca Quran udah gini-gini dah. Itu bisa lompat-lompat. Maka dia harus, kalau berwuduk, Islam ngantuknya, wuduk. Tapi kalau harus tidur dulu, tidur dulu. Gitu ya. Jangan dipaksa pada saat seperti itu. Nah, jadi kalau dia tergolek-golek, tidak masalah. Artinya pahalanya tetap berpahala. Cuma nanti dia harus menjaga, kalau seandainya badan tak begitu. Misal jadi mata tak ngantuk, tapi tulang belakang sakit, ya bisa jadi dia nyandar, bisa jadi dia balik-balik kan. Mungkin mata sehat, mungkin badan kaki pula tak sehat, tulang pinggang pula tak sehat, kan banyak aja yang berpahala, tetap berpahala. Tapi kalau sehat semuanya, tapi sambil lentang-lentang, telungkup-telungkup baca Quran, tetap berpahala, cuman nanti dia sedikit bermasalah dalam adab saja. Tapi pahala tetap berpahala. Banyak pula hari ini. Saya habis witir, habis isya. Afdalnya sebaiknya waktunya kapan? Witir itu adalah penutup sholat malam. Kalau ibu memang jarang sholat tahajud, maka ibu sebaiknya sebelum tidur witir dulu. Tapi kalau ibu udah rutin tahajud, maka nanti saja afdalnya di ujung tahajud ibu witir. Karena Abu Bakar pun dia witir itu sebelum tidur. Rasulullah pun menganjurkan Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Cuman nanti kalau seandainya udah witir, terbangun tahajud, tak perlu witir lagi. Karena witir cuma sekali dalam satu malam. Untuk jaga-jaga, maka orang yang belum terbiasa bangun malam, maka dia witir dulu. Sebelum tidur witir dulu. Habis sisa boleh nggak witir? Yakin saya bosan nggak sholat saya lagi doa. Ya udah witir aja langsung, nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman nanti kalau ibu udah terbiasa tahajud malam, tentu lebih afdal nanti di hujung malam ibu untuk witir. Apa benar rambut anak yang dipotong di waktu akikah itu ditimbang dan dihitung ke emas? Bukan emas, perak. Ada hadisnya. Rambut anak yang dicukur, lalu kemudian ditimbang. Kalau emas mahal betul. Berapa pula? Sempat rambut anak itu lebat, gimana caranya nanti? Tumpur bapaknya. Perak. Perak itu murah. Jangan-jangan memang taklah begitu lebat ya. Paling saya pernah rata-ratakan sampai misalkan 2 gram gitu ya. Tapi kalau ke emas dia berat itu. Dia bukan emas, tapi perak. Sunnah hukumnya cukur rambut anak tadi, lalu ditimbang, lalu kemudian dikonversi ke perak. Nah, boleh disedekahkan peraknya atau uangnya saja. Berapa nilainya? 1 gram sekarang berapa perak? Udah sedekahkan uangnya sebanyak itu. Nah, tapi jangan emasnya. Saya kaya apa Ustaz, boleh pakai emas, terserah lah. Kalau melebihkannya lebih harganya, kecuali kurang gitu ya. Karena anak pertama, habis itu cucu pertama, bapaknya kaya, atuknya kaya, nanggung kalau perak, ya udah beli emas. Apa hukumnya jika mukena hanya sampai pergelangan tangan? Itu tidak sah sholat. Pergelangan itu mana ini kan? Ini. Kalau sampai sini, sah lah. Karena dia telapak tadi bukan ini saja, maksudnya ini juga bagian. Ini yang penting. Bagian ini boleh. Cuma nanti kalau pas-pas betul, kalau dia begini, keluar julur dia. Di sininya kena. Pakai manset lah ibu itu lagi sholatnya. Beli baru itu ya. Ini masalahnya. Tak sanggup beli baru. Kalau sanggup beli baru tentu bagus. Nah, hati-hati lagi sholat mungkin. Kita sholat. Tapi pas begini, nampak ketiak. Tak sah juga sholatnya. Hati-hati ya. Jadi jangan pas-pas betul. Maka biasanya ibu kan di dalam aja dia. Sholat perempuan tak begini kayak laki-laki. Perempuan gini aja dia lebih merucut, lebih afdal. Kalau laki-laki kan terbuka tangannya, Allahu Akbar. Terserahlah, kalau laki-laki kan tak jadi masalah. Kalau ibu-ibu afdalnya dia mengerucut badannya. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan?
Menurut ulama, solat wajib di atas kendaraan itu tidak sah, tapi kita lakukan untuk menghormati waktu, nanti diulang lagi solatnya. Nah, misalnya ibu dalam pesawat, solat karena waktu subuh udah masuk, tidak bisa dijamak. Tapi namanya solat menghormati waktu. Sampai pada tujuan, solatnya diiadah. Iadah itu apa artinya? Diulang lagi solatnya. Nah, begitu ya. Nah, pesawat harus solat karena waktunya udah masuk, kecuali solat yang bisa dijamak. Misalkan maghrib ke isya bisa dijamak, zuhur, asar bisa dijamak. Ada yang tak bisa dijamak. Apa itu? Subuh. Atau ibu zuhur sama asar, tapi perjalanan 14 jam naik ke Amerika, naik pesawatnya. Nanti gitu saja diulang, tetap sholat demi menghormati waktu atau jatuh pesawatnya. Nanti tetap terhitung udah sholat, cuma itu sampai pada tujuan ibu sholat lagi menghormati waktu, apa namanya ya, sholat iadah namanya. Kan ada iadah, ada qadha. Kalau qadha itu sholat dilakukan karena waktunya sudah habis, tak terlupakah, ketidurankah, atau apakah alasannya. Misalkan subuh nih, dah habis subuh jam 8 baru bangun tidur. Tetap sholat tapi niatnya qadha. Nah, kalau sholat pada waktunya namanya ada. Kalau mengulang sholat namanya i'adah. Gitu ya. Kami jamaah majlis taklim melihat ustaz ceramah berulang kali. Terus bagaimana hukum pandangan jamaah? Pak Ustaz, maksudnya gimana nih? Kami jamaah majlis taklim melihat ustaz berceramah berulang kali. Melihat ustaz ceramah berulang kali. Memandang ustadznya. Memandang ustadz, memandang guru. Boleh. Guru pun memandang murid. Boleh. Nah, jadi pandangan di situ sama seperti ngaji. Misalkan dia muridnya, ya karena dia berhadap-hadapan terlalu lama, mungkin dia pakai tirai. Tapi kalau jamaah majlis taklim tak jadi masalah. Karena pandangan di situ adalah pandangan guru ke murid dan pandangan murid ke guru. Makanya jangan anak gadis, ustadznya masih lajang. Itu bahaya nanti. Pandangannya udah lain perasaan. Tapi emak-emak nih apalagi rasanya udah emak-emak awak udah. Gitu dia. Jadi pandangan di situlah pandangan guru ke murid dan pandangan murid ke guru. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.